Selamat datang di MD Podcast. Kali ini saya sudah bersama Akmal, salah satu intelektual muda yang konsen membahas berbagai macam hal pemikiran, khususnya pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah Malia. Iya. Nah, si Akmal ini adalah salah satu dosen muda juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus Ketua Umum DPD IMMDIY gitu ya. Jadi beliau ini kalau dibelah nih tadinya kayaknya yang keluar ini darah Muhammadiyah. Saya bilang gitu ya. Padahal yang keluar darah kemiskinan. Nah, saya menarik. Kita kan tadi ngobrol-ngobrol bahwa kamu ini baru saja menyelesaikan studi S2 dan kebetulan tesisnya mengangkat tentang pemikiran Pak Haidar Nasir ini kan. Iya. Ketua Umum Muhammadiyah yang telah masuk ke periode kedua ya. Nah, apa nih judul tesis yang kamu angkat nih? Judul tesisnya praktisnya moderasi keindonesiaan Haidar Nasir dalam pendidikan Islam. Tapi itu saya bukukan, saya sederhanakan. Nanti jadi buku dah. Iya dong. Kapan ini terbit? Ini minggu depan ini terbit nih. Diterbitkan sama Suara Muhammadiyah gitu. Jadi ketika saya bukukan, saya sederhanakan judulnya jadi moderasi keindonesiaan Haidar Nasir dalam pendidikan Islam. Nah, sebenarnya kalau di si Akmal ini apa sebenarnya poin atau hal yang ingin disampaikan di buku tersebut? Saya cerita dulu sedikit gitu ya. Gimana kemudian saya mengambil tema itu, Bang. Jadi mulai dari tahun 2018 gitu, pertengahan tahun 2018 gitu, saya lihat berita soal isu-isu yang berkembang di dalam dunia pendidikan. Saya ini heran kok kenapa sering lembaga pendidikan itu dituduh sebagai biar keladi radikal. Ntar kita datang dari 188 gitu, masuk ke dalam ambil buktinya adalah kadang-kala kitab gitu kan. Iya, itu sempat menjadi isu hangat ya sebelum COVID ya. Iya benar gitu ya. Jadi beberapa Satpol PP merazia kemudian nangkap orang-orang yang dianggap radikal. Iya betul. Entah itu radikal kiri atau radikal kanan. Iya, dan itu masalahnya itu lembaga pendidikan gitu kan, dan lembaga pendidikan Islam yang kadang-kala bukti-buktinya itu nggak masuk akal. Masa kitab kajian? Iya gitu. Masa seolah-olah akhirnya kan karena negara yang berbicara, masyarakat ini makin hari percaya bahwa lembaga pendidikan ini tuh disusupi oleh lembaga ideologi radikal. Nah itu yang buat pikiran saya itu terganggu. Apa memang lembaga pendidikan itu disebut radikal? Nah kemudian pada tahun 2019 Prof. Haidar Nasir itu dia ditetapkan sebagai guru besar di UMY gitu. Temanya tepat sekali itu membahas soal kritik terhadap frasa radikalisme gitu, yang utamanya seringkali menimpa umat Islam. Nah disitulah saya berpikir bahwa wah ini satu gagasan baru yang dilahirkan oleh Pak Haidar Nasir. Saya merasa terpanggil untuk mengetahui dan mengembangkan pemikiran Pak Haidar itu utamanya di dalam lembaga pendidikan tuh. Nah itu akhirnya saya konsultasi dengan dosen pembimbing, itu direstui, berjalan deh gitu. Nah, berapa lama kamu melakukan penelitian itu untuk menciptakan tesismu itu? Mungkin sekitar 6 bulan lah ya. 6 bulan itu. Berarti intens ngobrol dengan Pak Haidar, mengakses literatur yang berhubungan dengan Pak Haidar. Iya. Jadi saya bareng Pak Haidar itu ketemu dengan Pak Haidar beberapa kali diskusi gitu. Kemudian beliau ini karena sederhana sekali cara ngomongnya gitu ya. Maksudnya nggak banyak bacot gitu. Benar. Beliau kalau dilihat itu retorikanya itu memang bukan yang menggebu-gebu atau tapi kalau kita menelaah setiap perkataannya itu sangat bermakna, dan berbobot gitu. Benar, berbobot. Makanya saya ketemu sama beliau itu dikasih buku ilmunya yang konsentrasi membahas masalah moderasi pendidikan karakter gitu. Nah itu yang saya jadikan sebagai bahan primer gitu. Nah pertanyaannya kenapa Haidar Nasir gitu kan? Kan banyak tuh tokoh-tokoh yang lain yang bisa saya kaji itu. Nah saya melihat beliau ini Bang, Pak Haidar Nasir itu tokoh fenomenal yang tidak mendapatkan popularitasnya itu dari kontroversi yang dia buat. Jadi fenomenal, unik, itu baru pikirannya, tapi dia nggak sebagaimana tokoh-tokoh yang lain. Dia muncul ketokohannya itu karena keriuhan dan keributan yang dia buat tuh. Nah itulah yang saya bilang, wah ini Pak Haidar ini
punya pikiran moderasi, bukan hanya moderasi dalam konteks keilmuan untuk publik, tapi juga dia praktekkan dalam laku kesehariannya gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian dari judul besar tadi itu nih, nah sebenarnya apa poin garis besarnya yang disampaikan oleh Pak Haidar? Beliau Pak Haidar Nasir ini saya lihat pertama kehendak beliau itu ingin mengganti frasa deradikalisasi yang dipakai oleh negara dan kebijakan-kebijakannya itu dengan frasa yang lebih masuk akal dan tepat gitu ya. Apa itu frasa moderasi gitu. Jadi moderasi keindonesiaan itu antitesis terhadap konsep deradikalisasi gitu. Kenapa perlu diantitesis? Karena praktiknya sekarang kadangkala kemudian kita ini melawan tindakan radikal dengan tindakan yang radikal baru gitu bang. Benar. Nah itu kan akhirnya apa? Radikalisme itu nggak habis itu, malah menciptakan radikalisasi yang baru. Oh ya, aku kan coba mengerti ini. Gini, kayak misalkan tadi kan negara itu kan mencap oknum-oknum yang dianggap radikal kan? Iya betul. Kamu radikal, ini radikal. Iya. Nah kemudian langkah-langkah yang diambil negara untuk mengatasi yang mereka sebut masalah radikal ini adalah deradikalisasi. Kemudian Pak Haidar datang dengan jalan yang lebih halus atau narasi yang lebih tepat bahwa ini bukan radikal, tapi dimoderasi gitu. Iya. Jadi pertama yang direvisi oleh Pak Haidar itu adalah konsep dan makna radikal. Bahwa radikal itu kan tidak kemudian sebagaimana paham orang lazimnya sekarang, dia dipeyorasi, dibuat buruk maknanya. Padahal dulu positif gitu. Bangsa ini berdiri itu karena pemikiran dan tindakan radikalnya Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya gitu kan. Seluruh apa yang kemudian kita raih sekarang dalam dinamika kebangsaan Pancasila itu lahir daripada pemikiran dan tindakan radikal para founding fathers. Nah sekarang negara kok aneh gitu menganggap bahwa radikal itu negatif gitu. Nah sangkaan saya itu karena kita ini berhaluan atau berpatok pada konsepsi dan definisi orang-orang Amerika itu. Jadi tahan dulu nih. Sebenarnya makna sesungguhnya radikal itu apa? Apakah negatif atau positif atau sebagaimana nih sebenarnya kaidah awalnya nih? Dia positif gitu. Makanya dalam filsafat, dalam dunia keilmuan, radikal itu adalah kewajiban gitu. Dalam filsafat kan seseorang disebut sebagai berpikir filsafat kalau dia radikal, kemudian komprehensif, global dan lain sebagainya tuh. Nah tujuannya apa? Kenapa kita perlu berpikir radikal? Itu supaya semakin banyak buah pikiran yang kita lahirkan tuh. Makanya pohon itu semakin mengakar, semakin kuat dia kan. Nah itu makna positifnya bang. Jadi semakin dalam kita berpikir, maka semakin memungkinkan untuk melahirkan sebanyak mungkin pikiran tuh. Nah itu kemudian jadi orang radikal itu dia nggak percaya kepada status quo yang sedang berlangsung tuh, atau peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Dia masuk sampai ke akar-akarnya gitu. Nah aku mau nanya nih. Nanti kalau salah misalkan diluruskan ya. Apakah yang dimaksud radikal itu adalah melampaui kemapanan atau melampaui status quo dan segala macamnya? Kayak misalkan negara menentukan A, B, C dan Z, tapi kita berpikir bahwa ada lebih dari itu. Iya, itu bagian daripada tindakan radikal gitu ya. Jadi radikal itu dia mencoba untuk tidak percaya terhadap situasi yang sedang berlangsung dan berupaya untuk merumuskan suatu konsepsi baru gitu. Jadi semestinya berpikir radikal itu tidak apa-apa kan? Iya, enggak. Yang masalah itu kan kalau bertindak radikal. Iya, gitu. Jadi bertindak radikal kan kadang-kala ekspresi kita, kalau kemudian yang bermasalah itu sebetulnya adalah tindakan ekstrim, gitu kan. Jadi kita punya pikiran, percaya terhadap pikiran itu, terhadap ideologi itu, maka tindakan kita ini ekstrim dan berdampak ke orang lain. Kita menyisihkan orang lain, gitu kan. Kita tidak toleran terhadap orang lain, malah kita mengulit orang lain. Nah, itu yang bermasalah kan? Iya, itu yang bermasalah. Nah, dalam konteks keindonesiaan misalnya bang, patokan kita untuk menuduh orang lain itu radikal itu Pancasila. Gitu. Maka siapa saja yang tidak taat terhadap Pancasila itu dia bisa disebut sebagai ekstremisme gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah faktanya sekarang mereka yang disebut ekstremis itu hanya orang Islam?
Kan enggak sebetulnya. Ada ormas-ormas tertentu yang datang ke masjid membubarkan pengajian orang. Dia itu ekstrim juga. Benar, karena itu tindakan yang radikal juga. Iya, negara nih misalnya dalam dunia pendidikan tuh sekarang, haluan kita sekarang secara ekonomi bahkan secara pendidikan itu semua kiblatnya adalah kiblat ekonomi liberal. Itu ekstrim juga. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tuh. Makanya nih Mal, kayak sering banget nih orang-orang yang berteriak anti radikalisme, Pancasilais, justru kadang-kadang melakukan tindakan yang sama radikal. Iya benar. Gitu. Kayak kemarin ada tuh kasus dari BRIN yang mengatakan darah orang Muhammadiyah halal gara-gara perbedaan hari raya itu kan. Mereka kan orang-orang yang selalu mengkampanyekan bahwa kita anti radikal, kita taat pemerintahan dan lain-lain. Tapi mereka tidak bisa menerima perbedaan yang ada di luar diri mereka. Padahal dalam bernegara ini kan perbedaan itu adalah sebuah fitrah. Iya. Kalau semuanya dicari persamaan, maka negara kita tidak akan pernah berjalan gitu. Betul. Makanya kan kemudian kita ini punya kesepakatan bersama darul ahdi wasyahada gitu ya, perjanjian bersama. Kesepakatan bersama itu dalam hal ini adalah Pancasila gitu, dengan kesunduhan sila-silanya kalau kata Pak Haidar Nasir. Maka kalau kemudian kita mau mendiagnosa seseorang itu radikal, kata Pak Haidar Nasir, standarnya adalah Pancasila. Termasuk kemudian orang-orang yang ultranasionalis. Misalnya dalam nilai pendidikan, Pak, saya mencium bahwa ada indikasi mulai pendidikan itu ultranasionalis tuh tahun 2020 misalnya. Ultranasionalis itu gimana? Nasionalisme berlebihan, patriotisme berlebihan tuh. Contohnya kayak misalnya di wajib militer gitu ya. Jadi kayak di Korea Utara gitu kan, lembaga pendidikan itu dulu ada wacana supaya siswa itu semua wajib militer. Nah, seolah-olah negara kita ini berada dalam kondisi yang tidak aman dan lain sebagainya gitu. Nah, Yuval Noah Harari, menarik nih, Yuval Noah Harari itu dalam bukunya itu pernah mengatakan bahwa korban paling banyak dalam perang itu bukan karena agama, justru karena nasionalisme yang berlebihan. Rusia misalnya sekarang itu kan kita lihat dia menyerang orang lain, itu kan bukan karena mereka ini umat beragama, bukan karena agamanya terganggu, tapi negaranya tuh. Jadi berlebihan dalam nasionalisme itu juga nggak baik, termasuk berlebihan dalam Pancasila. Misalnya negara kemarin merespon, mereka menyebut bahwa ada politik identitas, maka dia merespon, reaksinya adalah dengan melahirkan frasa saya Indonesia, saya Pancasila, gitu kan. Kemudian ada NKRI harga mati, gitu. Seolah-olah kemudian bahwa mereka yang mencetuskan saya Indonesia, saya Pancasila, seolah-olah mereka itu paling Pancasilais, seolah-olah mereka adalah ujung tombak dari menumpas orang-orang yang dianggap tidak Pancasila. Iya betul tuh. Akhirnya kemudian kita ini berada dalam lingkaran setan, ekstremisme itu justru akibat karena negara ini tidak punya konsep tentang apa yang disebut sebagai radikalisme dan ekstremisme itu. Balik lagi nih, kalau aku perhatikan sebenarnya kan ketika terjadi perang saudara dalam sebuah negara, itu kan sebenarnya mereka sama-sama nasionalis. Cuma konsep nasionalisnya itu berbeda. Ada yang harus, kayak misalkan kita ambil aja lah perpecahan Korea Utara dan Korea Selatan. Ya kan sebenarnya mereka sama-sama nasionalis kalau sama-sama ingin membela negaranya. Cuma ketidaktemuan antara Korea Utara menganggap harus komunis, Korea Selatan menganggap bahwa harus demokrasi. Akhirnya terjadi peperangan dan pecah keduanya. Dan itu kan bisa berdampak juga terhadap Indonesia gitu. Iya benar. Ketika orang-orang berteriak bahwa kami adalah paling Pancasilais yang tidak sejalan dengan kami, maka itu musuh. Maka orang-orang yang sebenarnya biasa-biasa aja, ketika dituduh demikian, maka mereka juga merasa bahwa hak hidup mereka itu tercederai oleh orang-orang yang menjadi seolah tukang cap nih, kamu radikal, ini radikal, ini radikal. Dan sialnya yang kita sebut tadi, bahwa kadang-kadang negara itu juga hadir nih dalam mencap komunitas-komunitas tertentu sebagai radikal. Iya, makanya sebenarnya tadi itu jadi di Amerika itu ketika ada peristiwa WTC itu, presidennya kemudian kalau nggak salah George Bush gitu, dia katakan bahwa kita harus melakukan perang terhadap terorisme gitu. Nah, seolah-olah kemudian itu heroisme dan kepahlawanan. Padahal ucapan itu adalah ucapannya presiden itu bagian dari terorisme, Pak. Itu kan hendak memerangi teroris gitu. Perang itu adalah bagian dari teror gitu terhadap orang lain. Akibatnya kan sekarang Timur Tengah kan, mereka habis-habisan dikontrol oleh
Amerika itu atas dalih bahwa di sana sarang teroris. Ya, sarang teroris gitu. Nah itu juga terjadi di Indonesia tuh, bahkan sampai ke ruang-ruang lembaga pendidikannya gitu, seolah-olah pendidikan ini yang paling menjadi yang telah diradikal. Nah saya nggak sepakat tuh dengan konsep dan praktik deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga pendidikan gitu. Apa yang dilakukan pemerintah itu, Mang? Atau apa yang kamu tangkap gitu kan? Bagaimana sih respon pemerintah terhadap mereka melihat dunia pendidikan? Apakah mereka intervensi atau membubarkan kajian atau apa nih sebenarnya yang terjadi? Ya kayak tadi itu yang saya bilang, akhirnya sebagai respon bahwa mereka melihat bahwa ada tindakan radikal di dalam sekolah, maka mereka mengeluarkan wacana wajib militer itu. Seolah-olah itu adalah solusi atas tindakan radikalisme ekstrim orang-orang Islam itu. Padahal bukan itu masalahnya. Kenapa terjadi ekstremisme di masyarakat? Itu kan masalahnya karena ketidakadilan sosial. Orang itu ada yang makin tinggi, ada yang makin kaya, yang satu makin miskin. Nah orang miskin ini secara psikososial itu pasti punya amarah gitu ya, makanya flexing gitu. Itu kan sebenarnya nggak dibolehkan. Kenapa? Karena orang yang nggak punya ini merasa tersisih dan tersinggung. Ketersinggungan itulah yang ditambah kadangkala dengan keberpihakan terhadap ideologi, itulah yang mendorong orang untuk melahirkan tindakan-tindakan ekstrim. Jadi pusat ekstremisme, cikal bakal utama dari ekstremisme itu adalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Dan siapakah yang paling banyak melakukan ketimpangan itu? Ya negara dan pemerintah gitu. Termasuk oknum-oknum pejabat yang istrinya sana sini flexing, ini flexing, itu yang ternyata itu hasil korupsi. Iya, itu tidak sesuai Pak dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena memperlihatkan kecenderungan ketimpangan gitu. Itu ekstrim juga mereka itu. Memperlihatkannya aja salah, apalagi mengambilnya diam-diam gitu. Iya benar gitu. Nah kalau Pak Haidar itu, saya tuh belum mengerti ya secara penuh ya. Nah sebenarnya apa yang ditawarkan Pak Haidar untuk kemudian dapat diserap oleh kita-kitanya sebagai masyarakat atau sebagai lembaga pendidikan atau pemerintah gitu? Kalau yang saya lihat pertama inti konsep beliau itu adalah mari kita kembali kepada Pancasila. Baik itu yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, ayo kita kembali ke Pancasila. Nah, apakah orang-orang yang sering berteriak bahwa saya Pancasila dan saya ini sudah boleh dikatakan bahwa mereka telah berpegang teguh pada Pancasila? Ataukah orang-orang yang mengeklaim bahwa saya sudah sangat Pancasila itu bisa disebut? Atau butuh ada validasi atau semacam pembenaran dari pihak yang lain? Validasi, jadi jangan kemudian termasuk yang dikritik oleh Pak Haidar itu yang mendaku dirinya paling Pancasilais gitu. Jadi jangan kita begitu. Sekarang kita kembali ke Pancasila, tetapi dengan upaya untuk mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung di dalam itu gitu. Nah misalnya beliau mengatakan bahwa bukan hanya moderasi dalam konteks agama yang diperlukan sekarang, tapi moderasi dalam konteks ekonomi atau pembangunan ekonomi gitu. Nah di Indonesia misalnya kalau kita bedah itu paradigma pembangunan ekonomi kita ini kan sangat liberal dan berhaluan developmentalisme. Pembangunan yang dilihat oleh negara sebagai pembangunan itu adalah kalau kemudian lahir gedung-gedung mewah, jalan tol, gitu kan, dan bandara dan lain sebagainya. Padahal di dalam lagu Indonesia Raya, Where Should Pratman itu kata Haidar Nasir, itu di dalam lagu Indonesia Raya itu frasanya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah itu yang disebut pembangunan. Jadi ekonomi kita itu bukan hanya menghasilkan sebanyak mungkin uang, tapi menghasilkan jiwa, gitu. Nah itu yang dimaksud sama Haidar Nasir. Termasuk dalam hal ini, beliau ini ingin menghendaki moderasi di bidang politik. Karena politik itu juga rawan ekstrim. Pemilu 2024 misalnya, orang sudah iya tuh ada golongan A, golongan B, kemudian yang lain ini dicap sebagai anti NKRI, ya, yang lain dianggap sebagai politik identitas, gitu kan. Kemudian sisi lain dianggap sebagai liberal dan lain sebagainya. Nah, tuduhan-tuduhan itulah yang membuat negara kita ini kehilangan kehangatannya. Nah, Pak Haidar menghendaki supaya ayo kita rukun. Caranya rukun adalah kembali ke Pancasila yang moderat. Ini kan. Nah, maka karakter kita itu juga harus moderat. Pancasila yang moderat itu kayak mana, Mang?
ya kita menjalankan Pancasila itu sesuai dengan sila-silanya yang ada di dalam tuh gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya nih, kebijakan pendidikan lagi itu beberapa waktu yang lalu, tahun lalu itu ada kericuhan diprotes oleh Muhammadiyah karena di dalam peta jalan pendidikan Indonesia itu nggak ada frasa agama. Yang wacana pendidikan agama mau dihilangkan. Iya, nah itu kan akhirnya berakibat pada diskursus tentang pendidikan agama mau dihilangkan. Itu bagian dari kebijakan yang ekstrim, Pak. Kenapa? Karena Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari satu, Pancasila, yang kedua agama, yang ketiga kebudayaan luhur bangsa, kata Pak Haidar. Itu bagian dari ekstrim kan? Ya, kalau menghilangkan agama dari pelajaran kita kan itu sebenarnya adalah bagian dari menghilangkan kebudayaan. Iya, karena apa? Agama di Nusantara ini tidak bisa dipandang sebagai sekedar kepercayaan, betul, tapi bagian dari kebudayaan kan? Iya. Makanya dalam Pancasila itu nggak ada tuh ketuhanan yang Maha Esa. Kalau agama dihilangkan berarti diingkari. Iya benar. Nah itu yang dimaksud sama Pak Haidar itu salah satunya kayak begitu, Bang. Jadi mereka yang kemudian mencoba untuk menghilangkan agama itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah makanya mungkin keresahan orang-orang yang ingin menghilangkan agama adalah menganggap bahwa ketika agama diadakan, maka ada kecenderungan orang untuk tidak taat Pancasila dan segala macam. Saya pikir ini masalah lagi sebenarnya adalah karena sebenarnya bukan agamanya, tapi persepsi umat terhadap beragama. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kayak apa ya? Kayak pemerintah kita itu malas banget gitu ya, kayak daripada mengubah pemikiran, mending hapus objeknya. Iya. Kayak kamu tadi bilang gitu, kayak bangunlah jiwanya, tapi yang ada sekarang itu pembangunan fisik doang. Pembangunan fisik bagus, tapi memang kita harus akui bahwa ya pembangunan jiwa, karakter itu juga sama pentingnya. Iya. Tapi lagi-lagi bahwa kalau kita lihat memang pemerintah mungkin ya, atau orang yang punya otoritas itu melihat bahwa membangun infrastruktur atau hal yang nampak itu jauh lebih mudah daripada membangun jiwa gitu. Jadilah contohnya Bang, yang tadi kita diskusikan dulu tentang Bima tuh yang ada di Lampung, viral, kemudian Jokowi datang dan keputusan yang bagi dia anggap solusi itu adalah membangun jalan tol. Padahal bukan itu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah bahwa pemerintah itu tidak birokrasi pemerintah itu lusuh di sana. Iya, pengelolaan dananya, korupsi dan lain sebagainya. Pengawasan tentu saja, termasuk pengawasan itu yang berakibat pada tidak maksimalnya anggaran pendapatan daerah, gitu kan. Nah itu akar masalahnya. Nah bagi Jokowi yang sangat developmentalis itu semuanya itu seolah-olah bisa selesai dengan pembangunan jalan gitu. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi nih, bahwa persoalannya kan sebenarnya kayak misalkan ada jalan rusak dibangun, oke, itu menjadi obat untuk sementara, tapi karakter masyarakat atau pejabat yang korupsi itu akan melahirkan akar masalah baru. 2 tahun lagi jalan rusak dikorupsi lagi dan segala macam. Nah kalau Pak Haidar itu bagaimana beliau melihat bahwa bagaimana semestinya pendidikan kita itu supaya mengarah kepada bahwa bangsa ini harus beradab gitu loh, jauh lebih beradab daripada sekarang. Beliau dalam punya pendidikan karakter berbasis agama dan kebudayaan itu menghendaki penguatan pendidikan karakter. Itu ya. Jadi kan sebenarnya yang hilang dari pendidikan kita saat ini itu adalah pendidikan karakter gitu. Nah, Merdeka Belajar ini makin hari makin mengikis pemahaman dan penghayatan kita soal identitas bangsa. Nah, maka menurut Pak Haidar semakin tinggi kualitas pendidikan karakter kita, maka akan semakin berkurang tindakan-tindakan atau pemikiran yang ekstrim tuh, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri itu. Nah, maka yang dikuatkan adalah pendidikan karakternya. Nah, pendidikan karakter itu harus dimaknai luas bahwa tujuan dari pendidikan karakter itu adalah menciptakan totalitas manusia atau apa yang kita sebut sekarang sebagai insan kamil gitu. Bukan hanya kemudian membangun dirinya dalam variabel ekonomi supaya kaya dan lain sebagainya, tetapi kehilangan keadaban dan kepedulian sosial. Nah, maksud Pak Haidar adalah harus ada keseimbangan harmonis antara kognisi, kemudian aspek sosial gitu.
penghayatan agama dan lain sebagainya gitu. Yang itu kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran gitu, sampai ke wilayah teknis gitu. Nah, kemudian kalau melihat seperti itu, lalu apakah yang harus dilakukan oleh negara? Apakah membiarkan lembaga pendidikan itu berkembang seradikal mungkin, atau mereka tetap terlibat di dalamnya menjadi pemangku kebijakan, atau gimana? Negara sekarang kan memang kalau dalam dunia pendidikan itu kita tahu ada mata pelajaran judulnya kebijakan pendidikan tuh ya. Nah jadi kebijakan pendidikan sekarang itu harus diubah, utamanya dalam melihat ekstremisme gitu. Jadi ekstremisme jangan hanya dituduh sekadar sebagai ekstremisme agama, tapi ekstremisme yang lain. Nah barulah kemudian kita bisa objektif tuh, nggak subjektif melihat masalah-masalah yang lain. Nah, kebijakan yang diambil pemerintah dalam melihat seluruh bentuk ekstremisme itu kemudian masuk ke dalam wilayah kurikulum, masuk ke dalam wilayah metode pembelajaran dan sampai ke teknis pembelajaran. Nah, guru itu bertindak sebagai imitasi gitu ya, atau tauladan gitu. Maka guru-guru di Indonesia itu harus mencerminkan dirinya sebagai orang-orang yang moderat gitu. Ya sebenarnya banyak yang pengen ku gali lagi ya. Iya ya. Tapi mungkin di lain waktu ya, kalau bukunya udah terbit, saya pengen baca dulu lah. Iya. Obrolan kita main Boleh. bisa luas. Ya di bawah ya satu ke MD ini ya. Ini thank you banget saya diundang lagi tuh di tempat ini nih. Ya nanti ya kalau bukunya udah terbit, saya mau pelajari dulu ya, biar kita pembahasannya makin meluas. Oke. Karena sejauh yang kita bahas ini kan sebenarnya apa yang saya pikirkan aja, kemudian apa yang saya pertanyakan gitu ya. Iya. Tapi kan gue pikir Pak Haidar ini nggak mungkin dicerna dong dalam obrolan seperti ini. Tentu saja kita butuh membaca karya-karya beliau atau karya yang bersangkutan dengan beliau. Kalau aku nih penasaran nih sebenarnya, kan dari sekian banyak tokoh Muhammadiyah nih Mas, bagaimana kamu melihat Pak Haidar itu? Apakah sebagai negarawan, agamawan, atau seperti apa sebenarnya beliau dalam dalam kehidupan berkebangsaan kita ini? Paket lengkap sih. Tentu saja beliau bukan nabi. Betul. Ada kekurangan dan kritik juga ya terhadap beliau gitu. Tapi saya lihat Pak Haidar itu paket lengkap gitu. Beliau menggambarkan sosoknya yang sebagai agamawan yang progresif, seorang sosiolog yang dalam cara berpikirnya, itu sekaligus sebagai seorang negarawan yang mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri gitu. Tapi saya tentu berharap bahwa Pak Haidar jangan berpikir jadi masuk ke pilpres gitu ya, karena kemewahan beliau itu saya pikir akan hilang kalau kemudian masuk ke dalam arena pertengkaran politik gitu ya. Cukup aja beliau ini sebagai guru bangsa menggantikan Pak Syafi'i Ma'arif almarhum ya. Almarhum. Betul ya. Sebenarnya kita sangat kehilangan ini ya. Kalau kabar duka kemarin tuh yang Pak Buya Syafi'i itu ini kan sangat ini ya. Tapi dengan adanya Pak Haidar, semoga saja ya buah-buah pikir beliau bisa berkembang sebagaimana buah pikirnya Buya. Iya. Jadi kita akhiri dulu ya diskusi kali ini. Lain waktu kita akan mencoba menyambung dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas kehadirannya Saudara Akmal. Semoga bukunya yang terbit ini dapat dibaca oleh kalangan luas, dapat tersebar sehingga buah pikir Bapak Prof Haidar itu bisa dikonsumsi oleh banyak kalangan. Terima kasih telah menyimak podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.